Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom kekasih Tuhan, Yesus Kristus yang selalu menyertai, memimpin, memegang tangan saya dan saudara dengan tangan kanannya, yang pastikan seperti yang Ia firmankan terjadi, membawa kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi, sehingga pastikan saya dan saudara selalu ada di dalam kasih-Nya. Bukan saja ada dalam kasih-Nya, tetapi ada di dalam kuasa-Nya yang tidak terbatas itu, yang membuat saya dan saudara selalu ada di dalam api Roh Kudus, yang membuat saya dan saudara semakin memuliakan Dia. Kekasih Tuhan, saya dan saudara senantiasa butuh, perlu yang namanya Tuhan untuk selalu bersama saya dan saudara. Karena penyertaannya ini membuat yang tidak berarti menjadi berarti, seperti yang saya alami. Bukan kata orang, bukan kata belajar saja teologi, tetapi saya mengalami, saya melewati bersama Tuhan. Sama seperti Yusuf yang dibuang menjadi budak, yang dipenjara oleh sakit penyakit selama 2 tahun dengan kelumpuhan, yang dibawa oleh Tuhan kepada kemuliaan yang lebih lagi, sehingga sampai sekarang ini saya menikmati kasih kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Sekali lagi, bukan kata orang, bukan karena sekolah teologi saja, tetapi karena Tuhan yang menyertai saya, menyertai para pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam Ibrani pasal 11, sehingga mereka mengalami kemuliaan kepada kemuliaannya. Kekasih Tuhan, oleh karena itu, di dalam segala karunia-karunia yang dipercayakan kepada saya dan saudara, di dalam karunia roh, di dalam talenta, di dalam apapun yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, biarlah saya dan saudara mengingat akan siapa pemberi itu, yang pastinya datangnya bukan dari diri kita sendiri, tetapi daripada Tuhan yang mempunyai segala berkat yang dikaruniakan kepada saya dan saudara. Firman Tuhan minggu ini mengingatkan kepada saya dan saudara yang ada di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9
ayat yang ke-23 dan 24 yang dengan perikop mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kekasih Tuhan, ada banyak manusia yang bahagia kalau uangnya banyak, kalau harta kekayaannya banyak, kalau kuat dan tidak sakit-sakitan. Itu baik, itu boleh. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwasanya kekuatan, kekayaan, kebijaksanaan itu juga datangnya daripada Tuhan. Kalau saya dan saudara mengingat ketika kita membaca kitab suci, orang yang diangkat jadi raja pun juga bisa memakan rumput. Dan ada banyak raja-raja yang lainnya karena merasa bahwa dirinya mampu dengan kekuatannya sendiri, sehingga Tuhan murka atas mereka semuanya, dan pada akhirnya mereka dijatuhkan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, firman-Nya mengatakan demikian di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Ini firman, bukan kata pendeta, bukan kata manusia. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada kata bermegah di sini yang seringkali menjadi kebanggaan manusia pada umumnya. Mereka bermegah dengan kebijaksanaan, kepandaian, kepintarannya. Mereka bermegah dengan kekuatannya. Mereka bermegah karena kekayaannya. Kekasih Tuhan mengingatkan, ini saudaraku, artinya ketika manusia menduakan hatinya terhadap Tuhan, kehilangan kasih setia kepada Tuhan, tidak menaruh Tuhan di dalam takhta hati kehidupan saya dan saudara yang terutama dan yang utama, maka Tuhan akan menjadi marah. Maka Tuhan menjadi cemburu. Tuhan tidak mau diduakan, Tuhan mau diutamakan di dalam kehidupan, di dalam hati, bertakhta menjadi raja, memerintah dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Sehingga ketika saya dan saudara memperoleh kepercayaan yang namanya kekasih Tuhan, kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan, saya dan saudara tetap rendah hati dan lemah. Itu yang dimau sama Tuhan. Sehingga ayat yang 24 menyatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa saya dan saudara sebagai manusia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara bermegah. Yang terutama dan yang utama dalam kehidupan saya dan saudara adalah memahami dan mengenal Dia. Seperti Paulus, ketika ia menjadi Saulus, ia bermegah dengan saudara yang kasih nama Yesus. Kepercayaannya atas suatu agama, kepercayaannya atas suatu kebenaran secara pribadi, yang ketika ia menjadi Paulus, semuanya itu adalah sampah. Kekayaannya sampah, kemegahannya, kebijaksanaan, kepandaiannya adalah sampah. Semuanya adalah sampah. Dan Kristus dijadikan segala-galanya dalam kehidupannya. Saulus yang sama juga seperti saya yang bermegah karena ini, itu, dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan membuat saya lumpuh. Dan ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kesombongan saya ditundukkan, ditaklukkan oleh Tuhan, saya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Saulus yang buta selama 3 hari 3 malam, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan membuat Saulus, Tuhan membuat saya, Paul Muhammad Rosidi, menjadi seorang yang memberi diri hidup Tuhan di atas segala-galanya, yang terutama dan yang utama. Tuhan menjadi raja yang memerintah dalam hidup hati Paulus dan Paul Muhammad Rosidi, sehingga yang saya lakukan sekarang ini adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, mari saya dan saudara, yang firman Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sangat menyukai ketika saya dan saudara bermegah di dalam memahami dan mengenal Tuhan. Yang ku kehendaki adalah, kata Paulus, mengenal Dia. Saudaraku, ada suatu keintiman
yang sangat membuat saya dan saudara selalu rindu datang kepada Tuhan. Hidup ini rasanya hampa tanpa kasihnya, sehingga di pagi hari selalu yang kita muliakan adalah Tuhan. Kita angkat tangan kita. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kekasih Tuhan, hidup ini hampa tanpa kasih. Hidup ini hampa tanpa persekutuan dengan Dia. Hidup ini hampa ketika saya dan saudara tidak ada kasih Tuhan yang mengalir. Padahal kasih Tuhan itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu di minggu yang penuh dengan bahagia ini, mari saya dan saudara tetap menjalin hubungan dengan Tuhan untuk semakin memahami dan mengenal Dia. Jika saya dan saudara memahami dan mengenal Dia, kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi undur, apalagi kita murtad. Tidak mungkin kita meninggalkan kasih Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, adakah yang memisahkan kasih kita kepada Tuhan? Penindasankah, kelaparankah, ketelanjangankah? Semuanya termasuk maut. Tidak ada yang memisahkan. Sehingga hidup saya dan saudara sekalipun saudaraku berjalan di dalam lembah maut, di dalam bayang-bayang maut, di dalam lembah kekelaman, kalau Tuhan intim dengan saya dan saudara, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Kita gentarkan untuk kita melangkah bersama Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, karena Tuhan ada di dalam saya dan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jadikan saya dan saudara umat pilihannya yang bukan hanya sekedar saudaraku, kata orang, kata pendeta, kata hamba Tuhan, tetapi kata Tuhan yang menyatakan kepada saya dan saudara, sehingga kita melangkah, bukan saudaraku melangkah tanpa visi dan tujuan. Kita melangkah di dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, untuk kita menghidupkan diri sendiri dan banyak orang yang ada di dalam setiap kehidupan sekeliling masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Shalom.